Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan petani semua, apa kabarnya rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan rezeki yang berlimpah untuk menghidupi keluarga serta mendapatkan hasil yang memuaskan di musim panen kali ini ya. Amin. Bagi rekan-rekan petani yang bercita-cita ingin meningkatkan hasil panen, saya doakan semoga impian tersebut tercapai dengan menonton video ini ya. Jika rekan-rekan masih berpikir bahwa hasil panen yang tinggi itu hanya didapatkan dari jumlah anakan yang banyak, sebaiknya tonton video ini sampai selesai. Kali ini saya akan membahas cara mencapai hasil panen yang tinggi meskipun dengan jumlah anakan yang standar sekitar 15 hingga 30 anakan saja. Dengan perawatan yang baik, ini akan menghasilkan panen sekitar 8 hingga 9 ton per hektar ya. Setiap varietas atau jenis padi tentu memiliki potensi panen yang berbeda-beda. Sebagai contohnya saja, padi Inpari 49 yang memiliki potensi hasil panen tertinggi mencapai 9,57 ton gabah kering panen per hektarnya. Namun hasil panen tersebut hanya dapat tercapai melalui perawatan yang baik dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan tanaman padi. Kebiasaan lama dalam pengolahan tanah dapat menyebabkan hasil panen yang rendah dari potensi yang sebenarnya. Nah, salah satu kebiasaan lama adalah pengolahan lahan yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum tanam. Tentu ini sangat tidak baik bagi tanaman padi ya. Idealnya, pengolahan lahan dilakukan beberapa minggu sebelum tanam untuk memastikan kondisi tanah yang optimal. Selain itu, pemberian pupuk urea yang berlebihan juga dapat mengganggu hasil panen ya. Pupuk dasar sebaiknya diberikan sebelum tanaman ditanam dan jenis pupuk yang digunakan sebaiknya berbentuk granul seperti SP36 agar unsur hara tersedia secara merata dalam tanah. Nah, penggunaan pestisida juga perlu diperhatikan dengan baik ya. Pengamatan kita terhadap kondisi tanaman dan pencegahan yang rutin dapat mengurangi resiko serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu hasil panen padi kita. Untuk mencapai hasil panen yang maksimal, penting untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya ya. Penggunaan pupuk yang tepat, pengelolaan tanah yang baik, dan pemantauan terhadap kondisi tanaman merupakan kunci utama dalam meningkatkan hasil panen. Untuk meningkatkan hasil panen, kita bisa menggunakan pupuk MKP ya. Pupuk MKP merupakan jenis pupuk yang sangat cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman ya, terutama untuk pemupukan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Misalnya seperti tomat, cabai, melon, semangka, stroberi, kentang, mangga, anggur, kelengkeng, jeruk, padi, dan lain sebagainya. Nah, produk pupuk yang satu ini memiliki bentuk yang menyerupai kristal dan ada juga yang berbentuk tepung berwarna putih, serta dalam penggunaannya sangat mudah, terutama dengan cara penyemprotan langsung ke daun dan batang tanaman. Terdapat dua unsur hara makro yang cukup tinggi pada pupuk MKP ya, yaitu fosfat 52% dan kalium sebesar 34%. Pupuk MKP bersifat mudah larut dalam air ya. Hal ini menyebabkan efektivitasnya cukup tinggi dan mudah diaplikasikan serta mudah diserap oleh tanaman. Selain untuk tanaman buah dan sayur, pupuk tersebut juga cocok digunakan untuk pemupukan tanaman hias dan bunga ya. Fungsi pupuk MKP secara khusus sangat beragam, diantaranya adalah dapat memberikan rangsangan yang cepat bagi pertumbuhan akar tanaman, dapat merangsang pembungaan pada tanaman, dapat merangsang pertumbuhan dan produktivitas buah pada tanaman, membuat bunga dan buah tidak mudah rontok, dapat memperbesar umbi pada tanaman kentang, wortel, bawang merah, talas, dan tanaman umbi lainnya. Bisa juga meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit tanaman yang menyerang dan membuat kualitas buah meningkat secara signifikan ya.
Nah, untuk dosisnya, saya biasanya memakai sekitar 2-4 sendok makan muncung per tangki yang 16 liter. Dan bisa mulai diaplikasikan saat padi bunting atau umur sekitar 45 hari setelah tanam sampai padi menguning ya. Untuk intervalnya seminggu sekali. Rekan-rekan semuanya, pengalaman adalah guru terbaik ya. Maka dari itu, bagikan pengalaman dan pengetahuan kalian tentang pertanian untuk saling memperkaya pengetahuan kita semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.